Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku ditemani oleh Felix. Felix ini aku udah jarang ketemu ya. Terus katanya dia sekarang udah jarang badminton, tapi diganti sama main biliar. Tapi walaupun gitu, dulu kan Felix masih kecil ya kayaknya. Tapi sekarang udah tambah tinggi. Terus ada ya pastinya muscle build-nya atau ototnya pasti lebih berkembang ya dari dulu sewaktu masih kecil. Ya nanti kita lihat aja ya apakah ada kemajuan dari dulu Felix bermain badminton dengan yang sekarang. Kalau aku amati sih ada beberapa kemajuan ya. Yang pertama ngelop-ngelopnya udah nggak nanggung. Saya ingatku dulu kalau ngelop tuh cukup nanggung dan backhandnya juga sekarang lumayan sih, lumayan bagus. Nah, seperti ini ya backhand. Ini ya ini cukup nanggung. Kalian coba amati kakinya Fenlik ya. Dia itu ngelihat bolanya kan di kiri, terus dia langsung balik badan putar ke arah shuttlecock. Tapi sebenarnya terlalu samping dia itu ke arahnya tembok jadinya. Terus waktu aku kasih ke sebelah kanan, dia terlalu silang atau terlalu miring badannya. Harusnya kan adep ke depan. Tapi aku hargai usahanya Felix ya. Dia itu bisa ngelihat bolanya kemana, terus badannya itu arah badannya itu dirubah. Itu yang benar sebenarnya. Sementara banyak teman-teman lain yang posisinya nggak dirubah-rubah, tetap aja misalkan ada depan terus. Shuttlecocknya berada di mana dia nggak ngikutin bolanya. Itu maksudnya kayak gini ya. eh, Khususnya buat bola-bola yang lob dari kita. Kalau kita itu arah badannya nggak ngikuti ke arah shuttlecock, itu nanti kalau mau defense juga nggak seberapa kuat atau agak kesulitan untuk mengambil bolanya. Khususnya kalau ditaruh di belakangnya kita. Misalkan kita kayak Felix tadi ya ngadepnya ke tembok, terus disemes ke arah belakangnya Felix, otomatis dia harus pakai ya, trick shot yang behind the back ya, di belakangnya punggung itu harus pukul kayak gitu. Kalau dia nggak bisa atau mungkin terlalu jauh bolanya, jadi otomatis nggak bisa ngambil. Jadi walaupun mungkin apa ya udah kebiasaan badannya miring, tapi kita harus meminimalisir posisi atau ruang kosong yang itu. Jadi kalau mau tetap pakai behind the back, ya kita harus mundur. Tetap posisi badannya miring ada tembok, tapi kita harus mundur lagi biar kolom yang di kolomnya double itu bisa tercover dengan baik. Walaupun aku nggak sarani ya, soalnya ya sulit untuk bisa ngambil di behind the back, soalnya kita kan nggak lihat, kecuali kamu kan memang punya bakat untuk itu, spesial space-nya itu bagus. Terus aku lihat juga kalau pakai behind the back biasanya ya arahnya itu nggak banyak, untuk pengembaliannya itu paling cuman di lob aja lurus gitu. Kalau mau behind the back silang ngelob atau silang ginet itu agak sulit. Ya pokoknya bukan posisi defense yang ideal lah kalau behind the back kayak gitu. Ya tempo hari aku gendong, terus lawannya juga suka nyemes dan semesnya keras ya. Eh, aku biasanya kan kalau gendong berarti harus lebih dekat ke center atau jadi pemain single ya. Tapi karena
smashnya dari lawan itu keras, aku pasti kecolongan terus. Jadi lolos terus, soalnya aku di posisinya kan gak enak. Dan kalau aku rubah, aku geser untuk nerima langsung dari smash lurusannya yang smashnya keras itu aku lebih bisa mengembalikan bola. Jadi ya lokasi defense itu penting lah. Ini aku lihat formasinya Felix lebih sering cenderung ke tengah ya, walaupun posisinya kita tadi kan kiri kanan, tapi dia tuh kayak kepingin ngambil terus gitu. Nah ini aku gak ngerti kenapa kok Felix kayak ngereok kayak gitu. Tapi ya bisa loh, bisa mengembalikan dengan baik kalau ada bola yang dekat. Tempo hari aku pernah lihat juga sih di Instagram. Ada orang yang mainnya tangannya itu kayak tremor, gerak terus tahu-tahu mukul, terus bolanya itu bisa kemana-mana dan sulit ditebak gitu. Ya mungkin Felix mau niru cara yang seperti itu ya. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, aku udah posisinya ngadep ke arahnya shuttlecock tapi tetap aja masih kecolongan, dan itu Febri juga bagus smashnya itu bisa sampai ke kolomnya double dan nggak out. Ya kadang-kadang kita memang kayak gitu ya, jadi biasanya kayak asumsinya biasanya berdiri di situ bisa mengembalikan dengan baik, tapi ternyata lawan tuh juga punya kayak strategi lain untuk nempatin bola yang lebih bagus di pojokan-pojokan atau di samping-samping yang agak sulit gitu. Dan bukan sulit buat kita juga, buat yang nyemes, buat Febri itu nyemes ke arah silang tapi nggak out itu cukup sulit tuh. Apalagi kalau orangnya itu nggak tinggi-tinggi amat, itu biasanya malah sering out atau bolanya datar. Ya aku sering bilang juga ya, kadang-kadang kita itu punya kayak punya strategi penempatan bola yang bagus itu di mana, tapi skill kita itu nggak sampai ke sana gitu. Jadi antara penempatan dan skill itu kita harus banyak imbang ya, atau banyak latihan gitu. Ya Felix ini sebenarnya kan mau nipu ya, maunya mau di smash tapi di lob terus, ya cuman sayangnya nggak sampai ke belakang atau kurang tinggi lobnya. Aku merasa kalau ini ya, kita ngelob itu meskipun tanggung nggak apa-apa, asalkan lobnya itu lob serang atau tinggi yang turunnya itu hampir tegak lurus atau tegak lurus. Jadi lebih sulit untuk dikembalikan atau lebih sulit untuk disemes oleh lawan ya. Namanya lob biasanya lebih gampang sih, nggak sulit, cuman lebih sulit untuk disemes. Raketnya tabrakan. Lo Felix lopet. Jadi pemain belakang itu harus siap ya. Kadang-kadang yang depan itu refleksnya kurang terus luput. Jadi yang belakang harus lebih siap. Dan kalaupun aku ngeflick bakalan di smash biasanya juga nggak pindah. Jadi yang pemain belakang juga harus lebih siap. Harusnya lo bisa itu Felix ambil smashnya dari Joshua. Soalnya smashnya itu nggak sampai ke kolomnya double, masih di daerah tengah. Mungkin kesalahannya Felix waktu dia jaga di belakang, waktu aku servis ya, dia itu kurang dekat sama aku. Kalau lebih dekat sama aku mungkin lebih bisa ngambil bola. Tapi walaupun jauh juga nggak apa-apa asalkan siap ya.
Kelihatannya Yosua sama Febri lebih sering nyerang ke arahnya Felix. Dan Felix seperti dulu juga kalau main lebih banyak kayak orang gugup ya. Jadi kurang santai sih menurutku. Terlalu banyak lari kecil-kecil. Kalau aku, kalian bisa bandingin ya. Aku kayak orang males lari, males ngelangkah. Tapi ya udah ngerti sih bola-bola berada di mana aja. Terus nanti aku harus siap di mana itu. Um, lebih aduh. Nah kan aku bilang apa? Felix ini terlalu rajin dan banyak kayak gerakan kecil-kecil gitu. Sebenarnya kan udah bisa aku ambil sebenarnya itu, tapi malah diambil Felix. Terus hasilnya itu nanggung. Nah, buat para pemula yang suka ngambil bolanya temennya ya, itu kalian harus mikirnya itu di depan atau mikirin masa depan. Kalau kamu misalkan dalam posisi yang agak sulit ya, itu kamu yang ambil padahal partnermu sebenarnya yang harusnya ngambil, soalnya dia posisinya lebih enak untuk ngambil walaupun mungkin jauh ya partnermu, tapi kalau dia ngambil itu posisinya bakal lebih enak daripada waktu kamu maksa ngambil meskipun dekat gitu. Kadang-kadang ada bola yang udah lewat dari kita, terus kita maksa ngambil terus kedengkek atau mungkin posisinya udah di belakang kita, persis di belakangnya kepala gitu, itu bakal sulit kita untuk mengembalikan bola, soalnya kan nggak ada standnya ya, nggak ada jarak antara bola dengan badan yang bisa mengakibatkan bolanya yang kita pukul nanti bakal tanggung atau nyangkut. Nah, di saat-saat seperti itu kalian harus merelakan bola itu biar diambil sama temenmu. Walaupun temenmu jauh atau kelihatannya kayak males melangkah, tetap harus diambil sama temenmu. Kalau kamu maksa yang ambil nanti eh, ya gitu resikonya nanti bakal nyangkut atau nanggung. Itu kalian harus tahu. Jadi bukan sekedar kayak oh ini giliranku aku bisa ngambil kok udah kayak pede gitu, ini bukan masalah siapa yang lebih pede dan giliran siapa-siapa yang ngambil, tapi em, berdasarkan ini aja teknik. Kalau kalian ngambil di posisi itu ini memungkinkan untuk bisa keras membalikannya lebih akurat atau lebih berkualitas atau enggak. Kalau enggak mending batalin niatnya untuk ngambil. Ya tentu aja ada saat-saat tertentu yang kita memang refleks ya. Jadi langsung buru-buru mau ngambil, soalnya apalagi kalau kita biasa yang gendong itu merasa wah ini udah nggak mungkin lah sama partnerku diambil, soalnya udah di belakangku dan bolanya cepet banget, jadi nggak mungkin kita yang ambil. Maksudnya nggak mungkin partner kita yang ambil jadinya kita harus kita. Ya ada saat-saat tertentu ya yang itu mungkin bisa bikin raket kita tabrakan atau mungkin orangnya tabrakan dan bisa mengakibatkan cedera ya. Tapi itu jarang kok, saat-saat tertentu aja. Ini aku heran sama anak-anak muda, khususnya Felix sama Yosua. Padahal di sini kita itu mainnya kan sama-sama imbang ya, sama-sama kuat. Tapi yang lebih banyak minta time out, istirahat, minum itu Felix sama Yosua. Sementara aku dan Febri kok enggak. Jadi lebih tahan banting. Nah di game kedua ini Felix mulai terasa terganggu kakinya, mungkin karena kurang pemanasan. Jadi menurut pengalamanku ya kalau kita itu lama nggak main, itu porsi pemanasannya aku bakal dobelin. Jadi misalkan dulu waktu aku di training itu pemanasan diurutin biar kita itu nggak lupa ya. Jadi dari kepala
terus lengan, terus perut, pinggang, terus kaki, lutut, akhirnya sampai ke pergelangan kaki. Terus kalau sekarang sih nggak boleh diunyur-unyur gitu untuk pemanasan, tapi cukup diayun-ayun sama kayak di ya stretching ya. Yang katanya pemanasan sekarang nggak boleh di stretching, jadi harus diayun-ayun ya nggak tahu. Pokoknya kalau aku jarang main atau udah vakum misalkan 2 minggu karena sakit atau karena libur ya, itu aku bakal 2 kali set. Jadi dari kepala sampai kaki itu setelah selesai aku pemanasan, aku mungkin akan kayak stretching pinggang-pinggang gitu. Terus ulangi lagi dari kepala sampai kaki lagi, jadi 2 kali. Kalau mau lebih, aku rasa nggak usah. Langsung aja main kayak tampelan dan nggak perlu terlalu ngotot. Misalkan yang partner partner tampelan kita itu ngajaknya kayak kocak kita di belakang di depan, itu udah nggak usah diambil, langsung biar tampilannya di tengah-tengah gitu aja. Itu kalau sampai udah mulai panas baru kita bisa ambil yang mulai kayak stretching jauh. Kadang kan kita itu tampilan itu bisa kita mainin temponya ya, ngajak partner kita ngelop yang santai dulu, terus kita cepetin semes terus ngelop dan kasih depan belakang lebih cepet. Itu bisa dimainin pemanasannya. Cuman aku jarang sih lihat ada yang pemula itu pemanasannya dibikin kayak gitu. Biasanya mereka cuma main ngelop nyantai aja terus langsung main game. Sedangkan di game kita itu mainnya kan kayak lebih intens ya. Soalnya kita udah nggak mikirin lagi bagaimana otot kita udah ready atau belum. Kita pikirannya itu cuman bisa ngeraih bola atau enggak, bisa dapetin bola atau enggak. Jadi kadang-kadang yang bikin cedera itu karena kita emosi, nggak bisa nahan emosi dan kepingin untuk bisa ya bisa menang lah. Kadang-kadang aku lihat ada orang yang lebih tua dari aku itu mungkin merasa waktu badmintonnya udah hampir habis, jadi belan-belan nih gelundung-gelundung losor-losor, padahal udah tua gitu. Apa ya nggak nanti sayang dengan tulangnya atau ototnya. Kalau aku sendiri udah gak mau main kayak gitu. Febri sebagai pemain depan nggak siap untuk jaga kiri kanan. Ya asumsinya memang di net lurus ya, tapi kan aku net silang. Jadi kalau main badminton tuh kita punya antisipasi boleh, tapi jangan asumsi. Dan kalau kita nggak terlalu yakin kayak misalkan nyemes ya jangan nyemes keras dulu, tapi ngasih yang biasa-biasa dulu aja, yang penting tajam. Kayak Felix barusan juga nyemes dan terlalu keras, jadinya dipindahin arah terus ke lingkungan gitu, nggak siap. Ya harusnya kalau kita mau nyemes keras kita harus cari spot yang benar-benar kita yakin bisa dapetin poin gitu. Misalkan di pojokan di garis tepi gitu, kalau kita bisa sampai ngenain garis ya itu kan bagus. Terus kayak di tengah-tengah lapangan yang bikin lawan tuh jadi bingung. Tapi kalau nyemes keras ke arah badannya lawan itu kebanyakan bisa dikembalikan oleh lawan. Jadi kita nggak usah terlalu keras, atau kalau mungkin mau keras banget ya sewaktu bolanya
nanggung banget dan kita udah ready untuk smash. Tapi kalau kita nggak ready maksa nyemes itu biasanya bisa dibelokin arahnya sama lawan, akhirnya kita mati. Ini Felix terlalu apa ya, terlalu buka kakinya, terus dia sempat noleh ke belakang ya. Makanya waktu aku ngelob atau setengah ngelob itu dia nggak siap untuk pindah. Pindahnya kurang cepat, makanya defense-nya nggak bisa bagus. Eh, Kebanyakan sih kalau kita itu bergerak sewaktu melakukan defense biasanya luput. Soalnya defense tuh perlu kayak timing yang lebih pas. Jadi nggak sekedar untuk nangkis gitu. Kalau forehand ngedrive atau overhand lob itu kita bisa lakukan sambil bergerak. Soalnya itu kan kayak nangkis yang gampang. Tapi kalau defense, kalau kita dalam posisi gerak terus defense itu lebih sulit untuk dilakukan. Bisa dilakukan, nggak? Ya sebenarnya nggak sulit, cuman lebih berhasil atau enggak. Seperti yang Febri lakukan ini ya. Karena dia gerak jadinya untuk defense lebih sulit dan banyak bolongnya. Nah terus caranya gimana? Soalnya kita kan out of position ya. Ya udah di out position itu kita diam, terus lebih waktu yang tersisa itu dibuat siap-siap untuk menerima smash, untuk ngeker atau nepatin bola yang bakal datang, daripada kita pakai waktunya untuk nempatin posisi yang lebih genah atau lebih pas tapi kehilangan timing. Febri ini mesti ya bola dibuang-buang. Ini aku telat untuk ngambil, soalnya Felix itu nggak berubah-berubah, dia sebagai pemain depan berdirinya terlalu nengah, kurang ke depan. Padahal tadi bolanya itu waktu aku mau nyemes kan cukup tanggung ya, tapi kalau ada Felix terlalu belakang aku jadi nggak bisa terlalu keras untuk nyemes, takut ngenai kepalanya Felix.
di sini aku sering melakukan kesalahan yang mungkin karena secara emosi nggak stabil. Hanya bingung Felix ini sebenarnya cedera atau enggak. Tapi kalau cedera kok enggak ini ya, masih aktif gitu. Terus jadinya aku bingung mau covernya bagaimana. Terus banyak melakukan serangan-serangan juga. Dan akibatnya bolanya jadi banyak nanggung-nanggung gitu. Nah, Felix kan bagus ya, backgroundnya udah bagus kan. Kayaknya itu out. Ya teriak bingung soalnya Febri memang mainnya nggak sesuai standar formasinya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Thank you udah bermain bersama kita. Sampai jumpa kembali. Dadah.